Rahayu Pak D. Rahayu. Matur suwun Pak D. Malam ini kesempatan ketemu lagi. Ini ada pertanyaan ya Pak D. Ini saya mendengar tentang Atman ini Pak D. Kata-kata Atman ini mohon penjelasannya Pak D. Oke. Atman itu kalau orang Jawa menyebutnya roh ilafi. Sementara kalau bahasa tasawufnya itu disebut dengan roh idofi. Atau kalau orang Jawa bisa juga menyebutnya dengan johar, awal suci. Jadi di 9 roh itu, roh utamanya adalah roh idofi. Nah, dan roh idofi ini bisa disebut dengan sesuatu cahaya yang terang benderang yang disebut dengan Nur Muhammad. Seperti itu Pak Bambang. Berarti Atman itu yang tertangkap secara lahiriah ya Pak D. Nah ini pertanyaan lagi Pak D. Ini fungsinya Atman itu sendiri dalam kehidupan manusia bagaimana Pak D? Jadi gini, yang namanya Atman ketika dulu disebut roh, dari awal kejadian dari sekian berjuta-juta bertriliun arwah diambil salah satu oleh Tuhan, dimasukkan di dalam diri calon-calon manusia atau calon-calon seluruh makhluknya, itu ya disebut dengan roh, ya toh? Ketika roh itu sudah disihkan masuk di dalam jasad diri manusia, itu disebut dengan nafas atau nyawa. Nyawa itu kan nafas gitu loh. Nah seperti itu. Nah ini terus dengan keberadaannya nafas, nyawa dengan jiwa bagaimana Pak D? Ya sebetulnya hampir sama-sama saja, cuman penyebutannya saja. Sebutan mawon. Sebutan saja. Intinya nafas ini penting bagi penghidupan makhluk, khususnya manusia, menghidupi baik secara jasmani ataupun secara rohani, seperti itu. Nah ini terus ini Pak D, kaitannya dengan ini kan Atman ini kan difungsikan oleh Tuhan kepada manusia kan supaya kita bisa kembali kepada Tuhan itu sendiri Pak D. Iya. Kesadarannya nanti terus kembali setelah ajal kita nanti sampai kehidupan berikutnya baru kembali kepada Sang Tuhan itu sendiri. Lah ini kira-kira bagaimana nih Pak D supaya bisa mencapai kesananya kaitannya dengan Atman itu sendiri ngoten Pak D? Ya mengolah dengan kesadaran nafas. Manusia diberi nafas ini bagaimana caranya untuk mengolah kesadarannya? Kenapa? Di dalam diri manusia itu kan ada panca indera, ada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, perasa. Lah ini kalau nggak diolah dengan kesadaran Tuhan, nanti dampaknya yang kita lihat, kita dengar, kita cium, pengecap kita, pengerasa kita, itu kita terjebak di dimensi kemakhlukan kita. Kalau kita menggunakan itu semua dengan daya kekuatan makhluk selain Tuhan, maka di sana kita akan melihat kemakhlukan itu kan bermacam-macam. Ya ada kejahatan, ada kebaikan, ada salah, ada benar, ada kaya, ada miskin, ada sakit, ada sehat, ada penderitaan, ada kebahagiaan, ada macam-macam. Nah, itu kalau secara kemakhlukan. Sehingga kita terlupa, yang kita lihat adalah kemakhlukannya, tapi bukan daya cipta Tuhan di dalam kesadaran itu. Termasuk kita punya alat penggerak, tangan, kaki, dubur, kelamin, perut, dan semua organ yang ada di dalam darah seperti itu. Nah kalau kita lupa dengan Sang Maha Penggerak ini, nah disitulah nanti yang timbul apa? Tangannya digunakan untuk mencuri, kakinya digunakan untuk melangkah ke jalan kemaksiatan, seperti itu, ya toh?
Akhirnya lepas kesadaran dari Tuhan, punya kelamin, punya dubur digunakan untuk kejahatan loh. Seperti itu loh. Kok bisa kelamin dubur juga digunakan kejahatan? Ya tergantung penggunaan. Contohnya melakukan hubungan suami istri tapi tidak pada jalannya, kan gitu kan. Sekarang kan banyak kan. Ya, namanya kelamin dan dubur itu kan sama-sama lubang. Kan harus sesuai dengan penggunaannya. Dubur untuk alat pembuangan kotoran dari sisa-sisa makanan. Tapi kan sekarang beda. Sekarang juga digunakan untuk sebagai alat untuk melakukan seksual. Itu kan sudah menyimpang. Berarti tapi kan di alam semesta ini kan Tuhan itu sudah mengetahuinya ya Pak D. Jadi artinya kan ada yang mengatakan bahwa semua itu adalah gerak afalnya Tuhan itu sendiri. Ya. Ada manusia itu kan diberi akal juga, hati juga, karena itu untuk bisa membedakan mana yang harus benar dan mana yang harus salah. Artinya salah itu kan sebaiknya jangan dikerjakan kan gitu Pak D. Nah ini bagaimana Pak D supaya apabila ada kasus nanti bahwa oh itu kan semua gerak Tuhan, nah nanti cenderungan manusia akan selalu menyalahkan Tuhan. Nah, oh aku gini kan semua karena lah kan berarti kan tidak ada usaha gitu Pak D. Padahal kan Tuhan itu juga menciptakan bahwa manusia dengan kodratnya harus ikhtiar juga. Nah ini bagaimana Pak D? Ya memang betul. Sebetulnya segala sesuatu itu diperjalankan oleh Tuhan, dalam gerak Tuhan. Contoh seorang pencuri, kalau nggak diberi gerak Tuhan apa bisa mencuri? Ya, ini contoh yang kecil. Diberi kaki untuk melangkah. Sementara terkadang kita melangkah di jalan kemaksiatan. Kalau tidak digerakkan Tuhan apa bisa? Gimana menurut Pak Bambang? Kan nggak bisa. Tapi belum tentu ini mendapat restu dari Tuhan ya. Mungkin Tuhan membiarkan karena hidup itu kan diuji dan diuji. Makanya manusia itu dikatakan makhluk yang sempurna karena ada ujiannya sebagai manusia. Beda dengan malaikat. Malaikat juga tidak diberi nafsu, hanya tunduk dan sujud. Seperti itu loh. Makanya manusia itu diberi akal ini tadi untuk berpikir gitu loh. Jadi intinya bahwa kalaupun manusia nanti melangkah berbuat salah, itu sengaja Allah itu membiarkan gitu Pak D. Tapi Allah juga menciptakan bahwa semua perbuatan terutama yang salah itu kan akan ada dampaknya ngoten Pak D. Ada akibatnya kan ngoten Pak D. Iya. Makanya kalau orang Jawa itu percaya dengan adanya karma baik dan karma buruk. Kalau orang berbuat kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Orang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Seperti itu loh. Berarti nanti kembali ke diri manusia lagi nih Pak D. Nah semestinya bahwa dengan Atman itu bisa dijadikan satu lantaran untuk bisa dekat dengan Sang Tuhan itu sendiri Pak D. Iya. Makanya di pakempalan kita di Palangkan Kearifan Nusantara ini kita itu berusaha untuk belajar menggunakan akal kita di dalam pengetahuan kita itu untuk selalu menyambungkan semuanya baik panca indera dan daya gerak ini kepada Tuhan. Karena manusia itu banyak lupanya, banyak tidak sadarnya. Ketika diuji dengan segala sesuatu, diuji dengan kesenangan lupa dengan Tuhan, diuji dengan kesusahan lupa dengan Tuhan. Maka ini banyak kita menjadi seorang pelupa, akhirnya berkeluh kesah dari dampak apa yang dikerjakan. Seperti itu loh. Jadi intinya bahwa melalui Atman itu sebenarnya kita bisa mencapai kesempurnaan ngoten Pak D. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, Insya Allah. Kira-kira ada petunjuk nggak Pak D cara-caranya gimana supaya
bisa jadi pencerahan semuanya ngoten Pak De. Untuk mencapai ke sana Pak De. Kita kan diajarkan untuk selalu terhubung, terkoneksi. Makanya kita di dalam laku spiritual ini dengan tirakat. Tirakat itu adalah salah satunya dengan berpuasa. Karena apa? Puasa itu diyakini bisa untuk mengendalikan hawa nafsu. Seperti itu loh. Bukan hanya sekedar mencegah lapar dan dahaga. Contohnya kita ingin bersenang-senang. Kita lihat bersenang-senang ini sesuatu kesenangan yang direstui dan diridhoi oleh Tuhan atau tidak. Kalau nggak direstui, nggak diridhoi oleh Tuhan, maka kesenangan itu akan menyebabkan bencana bagi kita. Contoh kita melihat uang banyak ya, apalagi ini pejabat ini ya, aliran dana kan banyak dari pemerintahan. Kita kan senang menerima uang, akhirnya kita ambil uangnya, bukan hak kita. Harusnya uang itu dialirkan ke rakyat untuk pembangunan sebagainya, untuk kesejahteraan rakyat, tapi kita ambil karena senangnya kita melihat uang banyak itu. Nah, karena ini kesenangan sesuatu yang bukan direstui dan diridhoi oleh Tuhan, akhirnya kesenangan ini suatu saat akan menjadikan karma bagi kita, sehingga kita nanti akan berurusan dengan hukum. Seperti itu loh. Belum lagi dihukum di akhirat loh, ini baru di dunia loh ya. Baru karma di dunia. Nah, seperti itu. Berarti intinya bahwa sebetulnya Tuhan itu memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada manusia dalam hidup ya Pak De. Tapi pesan Tuhan bahwa kebebasan itu jangan sampai dilupakan. Kan ngoten Pak De. Artinya dilupakan, kalau dilupakan ya resikonya nanti jauh dari rahmat Tuhan itu sendiri kan Pak De. Itu. Nah ini begini Pak De, kan manusia tak lepas dari salah luput apesnya kan gitu, entah besar entah sedikit kan gitu, khilafnya juga lah. Ini supaya untuk jalan menyadari dan mohon ampun agar semua kesalahan bisa diampunkan oleh Tuhan, itu kira-kira bagaimana Pak De kaitannya dengan Atman itu sendiri? Ya, kita harus kembali di dalam persaksian nafas kita ini, bahwa nafas kita ini adalah pemberian amanah yang diberikan oleh Tuhan. Kita pergunakan dengan sebaik mungkin, dengan selalu membuka kesadaran kita dengan nafas ini. Jadi seluruh panca indera ini kita sadar akan Tuhan. Seluruh gerak kita ini kita sadar dengan Tuhan. Karena sudah disebutkan sifat-sifat kemuliaan Tuhan. Jadi kita belajar dengan sifat-sifat kemuliaan Tuhan itu tadi untuk menjalani hidup dan penghidupan. Ya memang kita banyak salahnya, makanya kalau kita itu sudah banyak salahnya, ya kita harus membuka kesadaran akan kesalahan kita. Intinya kita harus meningkatkan spiritualitas kita selalu untuk bagaimana caranya mendapatkan restu atau ridho Tuhan itu tadi, dengan tirakat seperti itu, mencegah hawa nafsu. Nah ini adalah ujian kita sebagai manusia. Memang kita tuh banyak lalai, banyak lupa, wong itu sudah fitrahnya manusia ya, seperti itu. Nah ini kaitannya ini Pak De, saya pernah mendengar juga kan bahwa tak lepas dari kesalahan dan kekurangan manusia, ini bisa ditebus dengan budi pekerti itu tadi. Nah ini mohon penjelasannya Pak De. Ya, makanya ketika kita sering melakukan kesalahan-kesalahan, kita harus melakukan perbaikan-perbaikan. Ketika kita berbuat dosa, ya kita harus menutupnya dengan kebaikan-kebaikan. Karena memang manusia itu tidak luput dari dosa. Dengan apa? Ya dengan meningkatkan budi pekerti luhur kita, hubungan antara sesama makhluk, baik secara dengan manusia, dengan hewan, dengan alam semesta. Karena di dalam terakat itu kita diajarkan untuk tadabbur alam, contohnya ya. Kita memandang, melihat alam semesta ini ciptaan Tuhan, untuk belajar bertauhid. Makanya kuncinya adalah puja-puji, manekung orang Jawa, eling lan waspada, ingat pada Yang Maha Kuasa, waspada akan ujonya Tuhan,
dengan ujinya Tuhan, karena manusia itu diuji dan diuji. Betul. Nah, kita harus eling dan waspada kan seperti itu. Iya, berarti intinya bahwa kita diberi kesadaran untuk menutupi kelupaan kita itu sendiri nih Pak De. Iya, manusia itu pada suatu ketika kita hobi bermaksiat, berbuat dosa, suatu ketika kita akan dibukakan kesadaran, akan ketemu titik jenuh. Tidak selamanya manusia itu akan menjadi penjahat. Iya, betul. Karena pasti ada titik kesadaran di balik perilakunya yang menjadi penjahat. Iya. Dan orang pun tidak akan selamanya menjadi seorang yang baik dan benar. Pasti ada titik jenuh di sana. Suatu saat pasti akan melakukan sesuatu yang keluar dari itu. Ya. Gitu loh Pak Bambang. Jadi jangan saling menyalahkan. Ya. Belum tentu orang itu jahat terus, belum tentu orang itu baik terus, seperti itu loh. Ya. Itu keseimbangannya seperti itu. Jadi intinya kan itu sudah menjadi kodrat fitrahnya sifat manusia nggak terbanding. Makanya satu yang paling baku, jangan suka menilai. Yeah. Kalau kita menilai suatu kejahatan, belum tentu kita itu akan menjadi orang yang benar terus. Yeah. Itu dulu contohnya. Yeah. Makanya kita harus sering introspeksi diri. Yeah. Makanya dengan laku tirakat ini kan kita belajar untuk selalu bertauhid, Yeah. membuka kesadaran pada Tuhan, ini seperti itu. Ya, berarti intinya bahwa sebetulnya kita tidak perlu takut salah itu Pak Dengge, karena kan sebetulnya kan meskipun kita tidak berniat salah pun kita bisa saja salah kan katanya. Cuman kita harus berbuat terus maju ya dalam arti ini belajar memupuk kesadaran dan kesadaran. Ngoten nggih Pak De. Iya, tapi ya kita jangan takut untuk salah, itu juga nggak baik. Ya baik, nanti terus keterusan gitu. Jadi yang bagus itu kita selalu introspeksi diri. Jadi timbang kita menyalahkan yang lain, kita menyalahkan diri sendiri. Betul. Maka dengan kita menyalahkan sendiri, kita akan melakukan perbaikan pada diri sendiri. Intinya seperti itu, gitu loh. Iya, Ade. Nah ini terus ini kan kaitan Atman itu kan tadi kan napas ya, berarti kaitannya ini juga dengan orang bilang ini kan ada metode dikir napas, ngerti nggih Pak? Ya. Salah satunya bisa begitu nggih Pak? Iya. Bagaimana cara kita ini punya nafas ini mempergunakan dengan baik secara jasmani dan rohani, dengan berzikir, ya, mentafakuri seluruh anggota badan kita. Ya nanti kalau untuk lengkapnya ya kita belajar bareng di Palenggan sini, di Palenggan Karipan Nusantara ini. Tidak bisa saya bahas panjang lebar di konten ini gitu loh Pak Bambang. Jadi ini kan hanya sekedar untuk pengertian secara umum agar jadi gambaran yang jelas ngeten Pak. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti untuk para pemirsa kalau yang kepingin lebih detail ya silakan rawuh ke sini ngeten Pak. Iya, kita sama belajar di sini. Gitu loh. Ini saya kira cukup banyak nih Pak De. Pengetahuan tentang Atman ini bisa dilanjut lain kali dengan tema yang lain. Terima kasih. Matur sembah suwun Pak De. Sami-sami. Sagung dumadi rahayu. Rahayu sagung dumadi. Sampai Pak De. Awake dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur, zamane jaman bingung, negarane dadi wong bingung, para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lodang lanjung, iki lagu kok